Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. One Piece terbaru semakin membagongkan. Yap, Elbaf semakin mencekam. Para kesatria suci ternyata bukanlah kaleng-kaleng. Kekuatan mereka benar-benar tidak bisa diremehkan. Ternyata di luar Elbaf, beberapa kesatria suci juga sedang beraksi. Mereka sedang bertarung melawan pasukan revolusioner. Dan Shamrock ditugaskan untuk membantu mereka. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ho 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 ho. One Piece terbaru melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Ketiga anggota kesatria suci yaitu Somers, Killingham, dan Kunko masih memantau situasi dari kejauhan. Somers ternyata dapat mengontrol monster-monster yang dia ciptakan dari mimpi buruk anak-anak raksasa Elbaf dan meminta mereka untuk menghancurkan sekolah Walrus. Beberapa anak-anak raksasa masih berada di sana. Mereka diminta untuk membawa seluruh anak-anak raksasa Elbaf tanpa terkecuali. Sehingga monster-monster itu berfungsi untuk menarik perhatian para raksasa dewasa untuk bertarung melawan monster-monster tersebut. Sehingga ketika para anak-anak itu tanpa pengawasan yang ketat, maka Saint Killingham akan kembali menggunakan kekuatannya untuk membuat anak-anak itu berjalan sambil tertidur. Ketiga kesatria suci itu tidak mau mengotori tangan mereka sendiri untuk misi kali ini. Dan setelah semua anak raksasa berhasil diculik, ketiga kesatria suci itu akan segera pergi berlayar menggunakan kapal. Mereka juga akan membakar seluruh kapal yang ada di pelabuhan agar para raksasa Elbaf tak dapat mengejar mereka. Benar-benar rencana yang sempurna, ucap Somers. Somers lalu menanyakan pada Kunko kenapa dia sangat takut pada Nika. Kunko menjawab jika Nika telah diramalkan akan menghancurkan kaum naga langit dan membebaskan segala perbudakan di dunia ini. Somers mengatakan jika hal itu tak akan pernah terjadi karena pada kemunculan Nika yang sebelum-sebelumnya pun dia gagal untuk menghancurkan kaum naga langit. Kita adalah dewa dan tak ada satupun yang dapat mengalahkan para dewa, ucap Somers. Dan kemudian berpindah ke Merijoa. Shamrock saat ini ternyata sudah berada di ruangan otoritas milik para Kurosei. Walkuri mengatakan pada Shamrock jika dia saat ini mendapatkan tugas dari yang di atas untuk membantu anggota kesatria suci yang lain untuk menghadapi para komandan pasukan revolusioner. Para Gorosei baru saja mendapatkan kabar dari para anggota kesatria suci yang saat ini sedang berada di Kepulauan Kamabaka, markas dari pasukan revolusioner. Mereka menginformasikan jika Sabo masih hidup. Keberadaan Sabo menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia karena dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada di dunia ini yang mengetahuinya. Garling segera menteleportasikan Shamrock ke kerajaan Kamabaka. Dia berpesan pada Shamrock agar jangan mengecewakannya dan jangan sampai mempermalukan keluarga Vigarland. Dan kemudian memperlihatkan kerajaan Kamabaka. Terlihat komandan pasukan revolusioner sedang bertarung melawan 3 anggota kesatria suci. Terlihat Sabo, Lindbergh, Morley, dan Karasu dibuat kewalahan oleh ketiga anggota kesatria suci tersebut. Tiba-tiba lingkaran sihir muncul di tengah-tengah pertarungan mereka, dan petir besar pun menyambar. Shamrock muncul di tengah-tengah lingkaran sihir tersebut. Ternyata Shamrock sudah melepaskan 3 kepala Cerberus dan langsung menyerang para komandan revolusioner. Sabo terkejut dengan kedatangan Shamrock yang tiba-tiba. Di sisi lain, Morley, Lindbergh, dan Karasu terkena serangan dari Cerberus milik Shamrock. Shamrock tanpa ragu langsung menyerang Sabo menggunakan pedangnya. Namun Sabo dengan sigap mampu menahan serangan tersebut menggunakan pipa peralon Ruchika miliknya. Sabo baru menyadari jika Shamrock sangat mirip dengan Shanks, sosok yang sangat diidolakan oleh Luffy. Dalam pertarungan mereka, Sabo sempat menyinggung mengenai ada hubungan apa antara Shamrock dengan Shanks. Shamrock tak menjawab pertanyaan Sabo dan malah menyerang Sabo dengan lebih membabi buta hingga Sabo terpental cukup jauh. Asap hitam yang dibarengi dengan kilatan hitam mulai keluar dari pedang milik Shamrock. Yap, sudah dapat dipastikan jika Shamrock melapisi pedangnya menggunakan Advance Haki Raja.
Tak hanya itu, Shamrock juga mengeluarkan Cerberus dan bersiap menyerang Sabo dengan satu kali serangan fatal. Namun sesaat sebelum serangan tersebut mengenai Sabo, tiba-tiba angin bertiup dengan sangat kencang dan petir besar menyambar Cerberus milik Shamrock. Monkey D. Dragon muncul di hadapan Shamrock. Dia berhasil menghentikan serangan Shamrock yang mengarah pada Sabo. Dragon memperingati Sabo untuk berhati-hati karena musuh yang dia lawan saat ini sangatlah berbahaya. Dan kemudian berpindah ke Elbaf, tepatnya di area Underworld. Loki masih mengamuk. Dia terus menghantamkan palu Ragnir ke pohon harta karun Adam, sehingga membuat petir terus menyambar dan membuat kebakaran di Elbaf semakin parah. Loki tak akan berhenti melakukannya sebelum rantai yang membelenggu kakinya dilepaskan. Akhirnya tak ada pilihan lain selain mengalahkan Loki. Terlihat Luffy, Zoro, dan Sanji bersiap untuk menyerang Loki secara bersamaan. Luffy sudah menggunakan wujud gear kelimanya, lalu Zoro telah siap dengan teknik King of Hell miliknya, dan Sanji sudah siap menyerang dengan teknik Ifrit Jambe miliknya. Luffy berteriak, "Hei Loki, beraninya kau membohongiku? Aku akan menghajarmu dan merantaimu kembali. Coba saja kalau kalian bisa," teriak Loki. Dalam dua halaman ganda yang epik, Luffy, Zoro, dan Sanji menyerang Loki secara bersamaan, dan Loki mencoba menahan serangan mereka dengan Ragnir. Dan kemudian kembali ke kerajaan Kamabaka. Akhirnya Monkey D. Dragon turun tangan langsung untuk menghadapi Shamrock. Ternyata benar jika Dragon adalah pemakan buah iblis Mythical Zoan, Dewa Hujan. Dragon dapat memanipulasi cuaca, menciptakan petir dan hujan badai, serta dia juga mampu menciptakan angin yang sangat kencang. Tak hanya kekuatan buah iblisnya yang benar-benar membagongkan, tapi haki yang dimiliki oleh Dragon bukanlah kaleng-kaleng. Dragon ternyata juga menguasai advance haki raja, sama seperti Luffy dan juga Garp. Dragon menyerang Shamrock menggunakan teknik Ryusoken, di mana serangannya ini bahkan tak menyentuh Shamrock, namun membuatnya terpental cukup jauh. Akhirnya kekuatan dari pemimpin pasukan revolusioner diperlihatkan. Dia benar-benar sangat kuat. Pantas saja dia mendapatkan predikat sebagai sosok kriminal yang paling berbahaya. Berpindah ke Merijoa, Garling ternyata dapat melihat pertarungan yang terjadi di kerajaan Kamabaka dengan bantuan kekuatan yang diberikan oleh Im Sama kepadanya. Sama seperti para Gorosei yang terkoneksi secara batin dan dapat bertelepati satu sama lain, Garling juga dapat melakukannya dengan Shamrock. Mengetahui Dragon turun tangan dan Shamrock dalam keadaan terdesak, akhirnya Garling memutuskan untuk turun tangan langsung ke dalam medan pertempuran untuk bertarung melawan Monkey D. Dragon. Menarik kok untuk dinantikan. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni, dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan?
Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.